Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama datang dari Erika Carlina yang menanggapi laporan polisinya terhadap DJ Panda yang tak kunjung ada kepastian. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, hubungan Erika Carlina dengan DJ Panda sempat memanas. Bahkan berujung pada laporan polisi beberapa waktu lalu. Namun kini huru-hara tersebut hilang bak ditelan bumi dari peredaran publik. Termasuk soal laporan yang dibuat Erika. Menanggapi laporannya tak kunjung ada kejelasan, Erika mengaku tak ingin memperpanjang masalah dengan sang mantan kekasih DJ Panda. Bahkan jika polisi tak memproses laporan tersebut, Erika mengaku sudah ikhlas nih Besti. Kalau untuk itu aku juga nggak bisa terlalu komentar ya, karena kan nggak dapat kabar apa-apa juga dari pihak sananya. Jadi ya kalau memang tidak. Berarti kalau itu tidak dilanjuti dari pihak kepolisian berarti ikhlas. Pasalnya, ia telah memaafkan DJ Panda sejak awal. Namun balik lagi, namanya proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Meski sempat melaporkan sang mantan kekasih ke polisi, Erika mengaku berharap semuanya segera berakhir dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara terkait keinginan mencabut laporan, Erika masih belum bisa memastikan nih Besti. Entah akan berujung pada pencabutan laporan, Erika kini hanya berharap waktu bisa mengubah semuanya menjadi lebih baik ke depannya. Memaafkan dong. Apa yang membuat akhirnya kayak yaudah ini dimaafin? Dari awal udah memaafkan kok, cuman aku pengennya semuanya baik-baik aja lah. Aku berharapnya semuanya juga cepat beres ya, mau siapapun pihaknya. Mudah-mudahan doaku cepat selesai, mau dari pihak manapun, supaya semuanya juga bisa menjalankan karirnya dan aktivitasnya kembali. Ya, gimana berjalannya waktu aja nanti. Ikutin nanti aja. Selain itu, Erika juga menanggapi rumor yang mengatakan jika pihaknya menutup pintu untuk DJ Panda saat bertemu sang anak nih Besti. Dengan gamblang, Erika membantah. Ia mengatakan kalau itu dirinya bukan menolak DJ Panda, tapi karena di hari pertama melahirkan, ia belum bisa menerima tamu yang bukan keluarga inti. Nggak ada penolakan sih sebenarnya, karena itu kan mungkin baru hari lahiran pertama ya, jadi kan memang ya masih sakit-sakit aja. Sebagai salah satu bukti bahwa dia sudah memaafkan DJ Panda, Erika tak menutup kemungkinan bagi DJ Panda untuk membuka kembali komunikasi dengan Erika, termasuk jika ada niat untuk bertemu anaknya. Tidak ada menutupi komunikasi apa-apa pun, tidak ada. Iya. Monggo. Apakah ini sebagai salah satu lampu hijau buat DJ Panda untuk bertemu dengan anaknya ya Besti? Kesempatan untuk bertemu dan bertanggung jawab semakin besar nih. Tapi di sisi lain, Erika tak ingin ada ikut campur orang lain, termasuk DJ Panda yang memberikan nafkah bagi sang anak nih Besti. Ia justru ingin bertanggung jawab penuh bagi Andrew seorang diri, dengan harapan hal ini bisa menebus kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Nafkah? Enggak. Kalau memang semua dihandle sama Kak Erika sih. Iya. Nggak ada alasan sih, nggak ada alasan karena memang tahu diri aja ya. Maksudnya kan ini bukan sepasang suami istri juga. Sementara mengenai DJ Panda yang kembali terseret masalah punya anak dari wanita lain, Erika tak mau berkomentar banyak. Yang terpenting baginya saat ini semua urusan hukum dan masalah pribadi dengan DJ Panda segera berakhir, supaya mereka bisa melanjutkan hidup dan karir masing-masing dengan baik. Bagus, aku senang kok. Aku senang semuanya sudah beraktivitas, sudah mulai berkarir. Doaku semoga semuanya baik untuk mereka. Siapapun lah. Karena saat ini yang menjadi fokus Erika Carlina adalah melanjutkan hidup untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak sematawayangnya, Andrew. Dengan alasan ini, Erika baru-baru ini diketahui menjajal dunia bisnis kecantikan di Besti. Ia membuka klinik kecantikan yang bisa bermanfaat untuk semua gender. Karena harus jalan kan, karena harus mikirin anak aku ya. Maksudnya kalau aku diem di tempat terus nanti kasihan anak aku ya. Jadi aku harus tetap berjalan, harus tetap ya kayak sekarang buka klinik harus tetap nyari nafkah juga.
Ya doain lah, aku sebenarnya pengen comeback banget film. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Sebagai single mom yang berjuang sendirian untuk sang anak, Erika kini mengaku lebih berhati-hati dalam berucap dan berlaku ke depannya nih Besti. Terlebih beberapa waktu belakangan namanya sempat menuai hujatan karena pengakuannya hamil di luar nikah. Sebenarnya kalau terlihat bodo amat, aku nggak bodo amat. Tetap lah, apapun hujatan orang tetap masuk ke aku bacain juga kok. Tetap, cuman hal itu kan nggak bisa aku larang ya. Kejadian aku ini kan sudah jadi konsumsi publik, sudah menjadi ya hak orang untuk mengomentari kehidupan aku gitu. Jadi aku nggak mau ngejadiin itu bikin aku kayak apa ya, berhenti di jalan lah. Aku pengen harus tetap ngejalanin hidup, apalagi sekarang udah punya anak. Aku jadi punya alasan yang besar untuk tetap berjalan, pengen ngasih kehidupan anak aku yang layak. Bahkan fase terendah dialami Erika saat hamil besar, di mana kala itu ia mengaku sempat hilang arah dalam menjalani kehidupan. Pada saat hamil itu mungkin kan emosinya jadi nggak stabil. Ada saat-saat aku kayak hilang arah aja gitu, mau kemananya tuh gimana nih, apakah aku menyesal hamil, apakah aku harus ambil tindakan apa nih gitu. Cuman so far aku yang sudah aku jalanin sekarang, walaupun mungkin salah dengan apa ya, dengan step-stepnya gitu ya. Mungkin banyak yang bilang harusnya tidak melaporkan, mungkin ada yang bilang harusnya tidak ke podcast, atau mungkin ada yang bilang ya semua yang aku jalanin sekarang salah gitu. Cuman menurut aku yang sudah-sudah, aku tinggal melanjutkan gitu. Waduh, untungnya nggak sampai menyebabkan hal-hal yang tak diinginkan ya Besti. Saking tak sanggup mengemban semua beban dan permasalahan hidupnya, Erika sampai takut untuk berinteraksi dengan orang-orang. Ironisnya, dalam kondisi hamil, Erika harus menjalani proses pemulihan ke psikiater nih Besti. Iya dong. Apa yang takut? Awal-awal melahirkan itu keluar takut, hamil pun takut. Takut dengan hujatan atau takut dengan apa Takut nih? ketemu face to face, ketemu orang aja. Takut kayak ya Memandang orang. dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Sempat ke psikiater. Saat hamil itu obat-obat itu nggak bisa aku makan karena kan lagi hamil. Mungkin 6 bulan. Namun berkat dukungan dari keluarga, sahabat, terlebih kehadiran putra sematalayangnya, kini Erika bisa berdiri tegak melanjutkan hidup. Ya mungkin lebih ke apa ya, nggak bisa jaga aja, saya bisa jaga diri. Cuman kan ya udahlah. Aku pun tanggung jawab atas kesalahan aku kan. Aku kan setelah punya anak lebih ini ya. Dulu aku paling takut berurusan sama orang, tidak mau punya masalah sama orang. Podcast aku boleh keluar, yang ngomongin diri aku ya, ngejelek-jelekin diri aku boleh keluar. Kalian boleh hujat aku di sana, tapi back again aku tidak pernah punya masalah dan tidak pernah mau punya masalah sama orang selama aku berkarir gitu. Dan ditambah sekarang punya Andrew, aku makin takut untuk berurusan, apalagi melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak gitu. Jadi ya dia bisa aku sebut sebagai rem lah. Sebagai bukti menerima kesalahannya di masa lalu, Erika mengaku akan terus belajar dan berjuang mendidik anaknya dengan baik agar jadi anak yang baik dan bertanggung jawab. Aku pengen Andrew kalau nonton ini jejak digital tidak hilang. Aku pengen Andrew jadi anak yang kuat, sehat, bertanggung jawab, jadi anak laki-laki yang sayang sama orang tuanya. Oh iya, pokoknya ya mama melakukan kesalahan, mudah-mudahan nanti apa ya, pertanggungjawaban aku ini menghasilkan buah yang baik. Amin, semoga doanya dikabulkan ya Mbak R. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.